Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kesaktian Mbah Kuwu Sangkan. Sebagai manusia keturunan Sang Hyang, maka orang-orang tertentu di berbagai daerah yang pernah disinggahi Mbah Kuwu Sangkan dalam melakukan syiar Islam sampai sekarang masih banyak yang mengaku pernah bertemu dengan sosok Linuwih yang satu ini. Ditulis oleh Arya S. Adijaya, 1 Februari 2020. Tak ada yang dapat menepis penyebaran Islam di tanah Cirebon tidak dapat lepas dari Pangeran Walangsungsang yang akhirnya lebih dikenal dengan sebutan Mbah Kuwu Sangkan Cirebon, yang tak lain adalah putra sulung dari Prabu Siliwangi dan Nyimas Subang Larang. Sampai sekarang kekeramatan sosok yang satu ini seolah tak lekang dimakan zaman. Di samping makamnya terdapat di Gunung Sembung, petilasannya juga terdapat di mana-mana, di antaranya di Tanah Dieng, Jawa Tengah. Sejatinya hal itu wajar. Ia menjadi Kuwu II Cirebon sebelum usianya genap 17 tahun karena terusir dari kerajaan Pajajaran, karena ia dan sang adik Nyimas Rara Santang dan Kian Santang memeluk agama wahyu Allah, agama Islam. Tidak cukup sampai di situ, ia yang kala itu belum genap 22 tahun menjadi raja di kerajaan Caruban atau Cirebon selama 38 tahun. Boleh dikata dalam sejarah Islam Jawa Barat, Mbah Kuwu Sangkan dikenal sebagai raja yang kuat. Dalam pengembaraannya karena terusir dari kerajaan Pajajaran, Pangeran Walangsungsang sampai di Alas, Banten, tepatnya di wilayah yang sekarang didiami suku Baduy. Banyak orang beranggapan suku Baduy adalah keturunan dari Pangeran Walangsungsang. Setelah menetap cukup lama di Alas, Banten, akhirnya ia menemukan Ki Gede Danuwarsi di Gadog, Garut, yang merupakan penasehat kerajaan Garut. Di tempat Ki Gede Danuwarsi, selain berguru, Pangeran Walangsungsang juga dinikahkan dengan putri tunggal gurunya, Nyai Endang Gelis. Dari pernikahan ini lahir seorang putri yang diberi nama Dewi Pakungwati. Setelah dirasa cukup dan untuk menyempurnakan ilmu agama, Sang Hyang Danuwarsi meminta agar Pangeran Walangsungsang untuk menemui Syekh Zatul Kafi atau Syekh Nurjati di Amparan Jati, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gunung Jati. Lepas berguru dengan Syekh Nurjati, ia pun diminta untuk menunaikan ibadah haji dan mendapatkan gelar Syekh Mursadatillah atau Somadullah. Sekembalinya dari menunaikan ibadah haji, Syekh Mursadatillah atau Somadullah bertemu dengan gurunya Syekh Bayanullah yang memberikan nama atau gelar Haji Abdul Iman. Selanjutnya ia pun kembali ke Kampung Girang untuk melakukan syiar Islam di sana. Adapun bangunan makam dahulunya adalah merupakan rumah dari Mbah Kuwu Sangkan. Gelar yang didapat ketika ia memangku jabatan sebagai Kuwu II Cirebon dan abdi sampai sekarang. Sejatinya puncaknya terjadi ketika ia menjadi raja pertama di kerajaan Cirebon yang kala itu berada di bawah kerajaan Galuh. Sejak itu ia memiliki kekuatan untuk memperluas syiar Islamnya. Dari proses dakwah tersebut, wilayah Keraton Cirebon menjadi satu antara bangunan utara dan selatan, antara Cirebon dan Banten. Kemudian ibu kota kerajaan Cirebon dipindahkan ke Lemah Wungkuk. Di sana kemudian didirikan keraton baru yang dikenal dengan nama Keraton Pakungwati.
Dari beberapa sumber yang berhasil dihimpun menyebutkan bahwa pendiri Keraton Cirebon adalah Pangeran Cakrabuana. Sementara yang berhasil meningkatkan menjadi kesultanan adalah Syekh Syarif Hidayatullah yang oleh Babat Cirebon dikatakan identik dengan Sunan Gunung Jati. Di masa hidupnya, Mbah Kuwu memiliki 2 orang istri, yakni Nyai Endang Gelis yang dianugerahi putri yang diberi nama Nyai Pakungwati, kelak menjadi salah satu pendamping dari Syekh Syarif Hidayatullah yang tidak lain merupakan putra dari Nyai Rara Santang, adik Mbah Kuwu Sangkan. Sementara dari pernikahannya dengan Nyai Ratna Lilis, ia dikaruniai seorang putra yang bernama Pangeran Abdurrahman. Menurut beberapa catatan sejarah, Mbah Kuwu Sangkan ternyata memiliki beberapa binatang kelangenan, di antaranya kucing Candramawa, macan samba, dan kebo dongkol bule karone. Banyak yang meyakini ketika jenis binatang tersebut sudah punah, namun karena kesaktiannya, ketiga jenis binatang tersebut sampai sekarang masih menjaga makam Mbah Kuwu Sangkan dan diabadikan dalam bentuk patung yang ada di sekitar lokasi makam. Berkait dengan yang tersebut di atas, yang paling menarik tentang Mbah Kuwu Sangkan adalah sampai sekarang sosok yang satu ini masih acap kali nampak tilas ke berbagai tempat yang dahulu didatangi untuk melakukan syiar Islam, di antaranya Bogor, Banten, Garut, Sumedang, Subang, Indramayu, bahkan Pulau Madura. Bahkan tak jarang ada yang mengaku mendapatkan amalan-amalan khusus dan tata cara membaca atau melakukan puasa dari Mbah Kuwu Sangkan agar hajatnya segera terkabul, atau mendapatkan benda-benda pusaka dengan berbagai bentuk. Hal itu wajar karena kebanyakan waskita menyadari Mbah Kuwu Sangkan Cirebon sebagai manusia turunan Sang Hyang tidak akan wafat sampai hari kiamat. Mereka adalah pewaris ilmu manusia sejati, nurjati, asli, bukti, jumeneng, langgeng, sampurna jaya, jaya sampurna, suatu ilmu yang hanya dikuasai oleh beberapa manusia pilihan. Hal itu selaras dengan kitab Jarub Kanda Carang Seket yang menyuratkan bahwa Putra Galuh bisa sakit, tidak bisa mati, dan menjadi saksi serta pelaku sejarah. Demikian kisah kesaktian Mbah Kuwu Sangkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi.